Ketemu lagi dengan saya Pak Elias Simbolon. Salam sehat bagi kamu semua. Pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kelas 12 yang dimulai dengan materi dimensi 3. Tetapi sebelum saya masuk lebih dalam terhadap materi dimensi 3, saya lebih dulu menjelaskan kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Apa itu titik? Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Titik. Biasanya titik itu dituliskan dengan huruf besar. Anda ingat itu ya? Titik itu dituliskan dengan huruf besar. Kemudian apa itu garis? Sebuah garis yang dimaksud itu adalah garis lurus. Garis lurus sama seperti ini. Dapat diperpanjang kemari atau kemari. Itu namanya garis yang dimaksud dengan garis. Garis itu bisa diperpanjang kemana saja, tapi biasanya diambil wakilnya saja. Diambil sepotongnya saja. Jadi sebagai wakil dari garis. Biasanya ini disebutkan sebagai segmen garis atau ruas garis. Dan ruas garis itu biasanya di ujungnya dibuat ada titik A, titik B. Maka disebutkanlah ruas garis AB. Oke? Kemudian apa itu bidang? Bidang itu dapat diperluas dalam bentuk apapun sesuka hati kita. Jadi bisa dalam bentuk jajaran genjang seperti ini, bisa berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk persegi, bisa berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Oke? Ingat, dua buah titik yang sembarang dapat membentuk sebuah garis lurus. Jadi dua buah titik sembarang dapat membentuk sebuah garis lurus. Kemudian tiga buah titik sembarang dapat membentuk sebuah bidang. Oke ya? Oke, itu sedikit mengenai titik, garis, dan bidang. Sekarang kita lanjutkan. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Ini garis. Katakan namanya garis G. Titik terletak pada garis berarti titik tersebut dilalui oleh garis G. Ini titiknya. Katakan titik A. Titik A dilalui oleh garis G. Berarti titik A berada pada garis G. Oke? Kemudian titik di luar garis. Kebalikan dari yang awal. Ini misalkan garis G. Titik berada di luar garis berarti titik tersebut tidak dilalui. Titik A berada di luar garis G. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang. Misalkan ini ada bidang V. Titik terletak pada bidang. Titik A terletak pada bidang V. Berarti titik tersebut dilalui oleh bidang V. Paham kan? Jadi titik A dilalui oleh bidang V. Kemudian titik di luar bidang. Berarti titik tersebut tidak dilalui oleh bidang tersebut. Misalkan ini bidang U. Titik tersebut di luar bidang. Titiknya di sini. Diperluas kemana saja bidang ini, tidak akan pernah melalui titik A. Jadi titik berada di luar bidang. Titik A berada di luar bidang U. Oke, bisa dipahami kan? Agar lebih jelas, akan saya berikan contoh. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Ini kubusnya. Titik P berada di luar garis rusuk kubus mana? Misalkan di sini yang menjadi titik P. Ini titik P-nya. Ingat, titik itu selalu menggunakan huruf besar. Titik P berada di luar garis atau rusuk kubus mana saja. Titik P di luar mana saja. Rusuk kubus mana saja yang tidak melalui titik P. Banyak, berarti kan ada BC, ada CD, ada AD, ada AE, ada BF, ada EF, ada HG, ada GF, ada IH, ada CG, ada DH. Semua ruas garis itu tidak melalui titik P. Bisa paham kan?
Nanti silakan dituliskannya di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Titik P berada pada ruas garis mana saja? Titik P berada pada ruas garis mana saja? Artinya titik P dilalui oleh ruas garis mana? Yaitu hanya ruas garis AB. Hanya garis AB. Ada lagi yang lain yang melalui titik P? Tidak ada. Oke. Kemudian titik B berada pada ruas garis. Titik B berada pada ruas garis atau dilalui oleh ruas garis mana saja? Titik B. Kita lihat B. Ruas garis mana saja yang melalui titik B? Itu apa? BC. AB. Kemudian apa? FB. Ada lagi nggak yang melalui titik B? Tidak ada. Jadi ada BC. Ada apa lagi? AB. Ada BF atau FB. Silakan ditulis. Oke. Kemudian titik P berada pada bidang mana? P berada pada bidang mana nih? Terletak pada bidang mana saja kah titik P? Yaitu pada bidang alas A, B, C, D. A, B, C, D. Oke. Bidang mana saja? Apalagi? Ada lagi nggak? Ada, yaitu pada bidang A, B, F, I. Pada bidang A, B, C, D. Ada lagi nggak? Terletak pada bidang mana saja titik P? Bidang mana saja yang melalui titik P? Satu lagi, ada A, B, F, E. Ada lagi nggak yang lain melalui titik P? Tidak ada. Hanya itu kelihatannya. Oke? Silakan dituliskan. Titik C berada pada bidang mana? Titik C itu berada pada bidang mana saja? Titik C. Ini titik ujung C ini. Bidang mana saja? Bidang mana saja yang melalui titik C? Gampang. A, B, C, D. Kan? Ada C-nya. Kemudian apa? B, C, G, F. Kemudian apa lagi? C, D, H, G. Ada 3 bidang. Ingat, A, B, C, D. Kemudian B, C, G, F. Kemudian C, D, H, G. Oke, silakan diisi. Kemudian titik A berada di luar bidang mana? Titik A ini berada di luar bidang mana saja? Bidang mana saja yang tidak melalui titik A? Yaitu apa? B, C, G, F tidak melalui A. Apalagi? C, D, H, G tidak melalui titik A. Ada lagi nggak yang lain? Ada. E, F, G, H. Apa tadi? Saya ulang. B, C, G, F. Apa lagi? Silakan. B, C, G, F, E, F, G, H. Terus apa? C, D, H, G. Oke? Mudah-mudahan dipahami dan bisa diisi yang belum. Kita lanjutkan. Kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, 2 garis berhimpin. 2 garis berhimpin, garis G dan garis H berhimpit. Artinya tak hingga titik persekutuannya. Jadi tak hingga, semuanya kan titik persekutuan ini tak hingga banyaknya. Jadi garis G dan garis H berhimpin. Garis G sama dengan garis H. Oke? Kemudian 2 garis sejajar. 2 garis sejajar. Anggap ini garis G, yang ini garis H. 2 buah garis sejajar diperpanjang kemanapun tidak akan pernah ketemu. Dan jaraknya ini pasti selalu sama. Jadi 2 garis sejajar itu diperpanjang kemanapun tidak pernah ketemu. Dan jaraknya itu pasti selalu sama. Dan arahnya juga pasti akan sama. Jadi diperpanjang kemanapun tidak pernah ketemu dan arahnya juga sama. 2 buah garis sejajar. Kemudian 2 garis bersilangan. Ini juga 2 buah garis silangan diperpanjang kemanapun. Katakan ini garis G, ini garis H. Garis G dan garis H diperpanjang kemanapun tidak akan pernah bertemu, tidak pernah berpotongan, tidak pernah ketemu, bersilangan.
Kemudian apa? Arahnya berbeda. Jadi berlainan arah. Di sini searah, sementara di sini berlainan arah. Jadi tidak akan pernah ketemu. Oke? Ingat, itu dua garis bersilangan. Diperpanjang kemanapun, tidak akan pernah ketemu. Kemudian dua garis berpotongan. Anggap ini garis G, ini garis H. Dua buah garis berpotongan jika ada satu titik pertemuannya. Satu titik pertemuannya, katakan titik A. Jadi dua garis berpotongan itu apabila diperpanjang ada hanya satu buah titik pertemuannya atau titik persekutuannya. Berarti dua garis tersebut berpotongan. Ingat, ada juga dua buah garis yang bersilangan. Tegak lurus, ini garis misalnya. Ini ada garis. Ini ada garis. Kalau bisa Anda ini garis, ini garis. Ini juga bersilangan, tapi berpotongan tegak lurus. Kalau didempelkan, dia membentuk sudut 90 derajat. Oke? Kemudian ada juga dua garis berpotongan tegak lurus. Seperti ini. Berpotongan tegak lurus. Dia membentuk sudut apa? Ada titik pertemuannya. Udah? Dan membentuk sudut 90 derajat. Ingat itu. Oke? Supaya lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh. Contoh, perhatikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Ini kubusnya. Pertanyaan pertama, rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan garis G. Mana garis G? Ini garis G. Perpanjangan ruas garis AB diperpanjang. Inilah garis G. Pertanyaannya, rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan garis G. Apa saja yang berpotongan dengan garis G? Apa saja? BC, BC. Apalagi yang berpotongan dengan garis G? BF. Apalagi yang berpotongan dengan garis G? AD. Kemudian apa lagi? AE. Oke? Silakan diisi ya, silakan diisi. Ada lagi nggak yang lain berpotongan dengan itu? Tidak ada lagi, ya. Jadi silakan diisi. Kemudian yang B, rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan garis G adalah yang sejajar dengan garis G. Kalau diperpanjang, dia tidak akan pernah ketemu. Sejajar dengan garis G, berarti apa yang pertama lihat? CD. Apalagi? EF. Apalagi? GH. Ada lagi yang lain? Kelihatannya nggak ada. CD. CD. EF, GH. Ada lagi yang sejajar dengan garis G? Tidak ada, silakan diisi. Kemudian yang C, rusuk-rusuk kubus yang bersilangan. Bersilangan berarti tidak berpotongan dan tidak sejajar dengan garis G. Tidak berpotongan dan tidak sejajar dengan garis G. Ini garis G. Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Tidak berpotongan dan tidak sejajar. Apalagi? CG. CG. Pahami? Perhatikan gambarnya. Diperpanjang tidak akan pernah ketemu dengan CG. Karena ini depan, CG-nya di belakang. Apalagi? FG. Apalagi? EH. Apalagi? BH. Ada lagi? Cukup. Silakan dilanjutkan, ya. Oke, kemudian adakah rusuk kubus yang berhimpit dengan garis G? Ada nggak rusuk kubus yang berhimpit dengan garis G? Ada? Ada, yaitu apa? Ruas garis AB berhimpit dengan garis apa? Garis G. Jadi ruas garis AB berhimpit dengan garis G. Oke? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua supaya lebih jelas. Perhatikan rusuk ABCD EFGH. Ini apa? Perhatikan kubus ABCD EFGH. Oke, ini kubusnya. Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan ruas garis HB. Ada ruas garis HB. HB. Apa saja rusuk kubus yang berpotongan dengan garis HB? HB. HB. Berpotongan. Apa saja yang ketemu dengan HB? Ruas garis mana saja? AB. BC, BF. Ada lagi? Ada. DH,
EH, GH. Oke? Bisa Anda isikan itu. Sekali lagi, yang berpotongan dengan HB berarti AB, BC, BF. Apalagi EH, GH, DH. Habis, hanya itu. Nah, apakah CD berpotongan dengan HB? Nah, kita masuk ke yang B. Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan ruas garis HB. Bersilangan berarti diperpanjang, tidak pernah ketemu. Kan? Tidak pernah ketemu dengan HB. Tidak pernah ketemu dengan garis HB. Itu apa? Salah satunya adalah yang kelihatan aja, CG. CG. HB diperpanjang, CG diperpanjang, tidak akan pernah ketemu. Sudah pasti juga AI, kan? Sudah pasti juga AI. Apalagi ada dua lagi. Apakah CD dan EF itu bersilangan? Dalam gambar kelihatannya bersilangan, dalam gambar kelihatannya berpotongan, tapi sebenarnya CD dan EF itu adalah bersilangan. CD dan EF juga bersilangan. CD, kemudian EF. Oke, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kita lanjutkan kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Misalkan bidang itu adalah bidang V. Bidang itu biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Kemudian garis, katakan ini garis G. Garis G terletak pada bidang V. Kalau dia terletak berarti ada dua titik, misalkan dua titik A dan titik B. Ingat, dua buah titik dapat membentuk sebuah garis lurus. Berarti titik A dan titik B juga terletak pada bidang V. Nah, ini misalnya ini. Ini berarti alat tulis saya ini terletak pada bidang lantai. Bisa terima? Itu. Kemudian garis sejajar dengan bidang. Misalkan bidangnya adalah bidang U. Garisnya adalah garis G. Jadi diperpanjang kemana saja, diperluas ini bidang, dan garis diperpanjang, tidak akan pernah ketemu. Dan kalau ditarik garis, selalu ada. Jaraknya tetap sama. Oke? Kemudian garis menembus bidang. Ini garis G. Katakan ini bidang V. Menembus bidang. Ini garisnya menembus. Ada satu titik tembusnya. Katakan ini titik A. Garis G menembus bidang V pada titik A. Jadi ada satu titik pertemuan antara garis dengan bidang. Dinamakan garis menembus bidang V. Oke? Itu. Kemudian garis tegak lurus bidang. Sama saya sebenarnya menembus. Cuman saya gunakan tegak lurus. Jadi menembusnya itu bisa saja tegak lurus. Garis G menembus bidang V. Katakan bidang V. Pada titik A. Pada titik A. Tegak lurus berarti semua garis yang melalui titik A ini akan tegak lurus. Ini ada garis, semua garis yang melalui titik A ini akan tegak lurus terhadap garis apa? G. Jadi sekali lagi, garis G tegak lurus dengan bidang V, maka semua garis yang melalui titik A, titik tembusnya itu akan tegak lurus dengan garis G. Garis mana saja yang melalui titik A akan tegak lurus dengan garis G. Oke? Saya lanjutkan. Contoh biar lebih jelas. Pada kubus ABCDEFGH di samping, ini kubusnya. Rusuk-rusuk kubus yang terletak pada bidang alas ABCD adalah rusuk-rusuk kubus yang terletak pada bidang alas ABCD. Ini bidang alasnya. Nah, bidang alas ABCD. Apa saja rusuk kubus yang terletak pada bidang alas? Berarti AB, BC, CD, dan AD. Ada lagi yang lain? Gak ada. Karena hanya itu yang ada. Berarti tadi ini AB,
Apalagi BC. Apalagi CD. Apalagi AD. Nggak ada lagi, cuma itu. Oke. Kemudian yang B, rusuk-rusuk yang sejajar dengan bidang ABCD adalah rusuk mana? Yang sejajar dengan bidang ABCD. Apa saja yang sejajar? Rusuk yang sejajar dengan ABC. Sejajar. Berarti apa? EF. Apalagi? GH. Apalagi? FG. Kalau diperpanjang kan tidak akan pernah ketemu. Kemudian EH. Ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Saya ulangin, rusuk-rusuk yang sejajar dengan bidang alas A, B, C, D, yaitu EF, EF. Apalagi GH. Apalagi FG. Apalagi EH. Silakan ditulis. Kemudian yang C, rusuk-rusuk kubus yang memotong atau menembus bidang alas ABCD. Menembus dan memotong bidang alas ABCD. Menembus dan memotong bidang alas ABCD. Apa saja? Yang jelas ABE. Ruas garis AE menembus bidang ABCD di titik A. Terus apa lagi? Ruas garis BF menembus bidang di titik B. Terus apa? CG menembus bidang ABCD di titik C. Apalagi? DH menembus bidang apa? ABCD di titik D. Oke? Jadi salah satunya tadi ini AE. Yang lainnya silahkan diisi. Terus rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan bidang alas. Mana tadi itu? Yang membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat dengan bidang ABCD. Rusuk yang membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang alas ABCD yang tegak lurus dengan bidang alas. Berarti apa? AE sama yang tadi yang menembus tadi, BF, CG, terus apa lagi? DH. Ada lagi nggak yang tegak lurus dengan itu? Ada? Tidak ada. Silakan ditulis. Oke ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham dan mengerti penjelasan saya. Dan saya harapkan kamu bisa ulang-ulang kembali agar lebih paham dan bisa mengaplikasikan dan mengerjakan soal latihan yang berhubungan dengan kedudukan titik, garis, bidang di dalam ruang. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.